Manusia adalah makhluk hidup Tuhan yang diciptakan sempurna, karena manusia diberikan karunia akal sebagai pembeda dengan makhluk hidup lainnya. Akal merupakan kemampuan dalam berinteraksi, berpikir untuk memahami dan merencanakan sesuatu, hingga memecahkan masalah. Kemampuan inilah yang biasa disebut dengan nalar. Lalu, apakah nalar bisa meningkatkan kualitas kehidupan manusia? Bahasa lain dari akal adalah nalar. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam dewasa ini sangat ketat pengaruhnya persaingan antar bangsa. Maka bangsa-bangsa yang menggunakan nalar dengan baik akan jadi pemenang. Bangsa-bangsa yang kurang menggunakan nalar dengan baik tentu akan menjadi hal yang membuat dia hidupnya tidak begitu baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan berpolitik, penting kita menggunakan nalar. Indonesia sebagai masyarakat yang sudah lama sejak ada, dari situ kita bisa lihat di masa lampau jejak-jejak nalar daripada para pendahulu kita yang tampak jelas beraneka ragam. Dalam hal ini yang perlu kita bahwa politik sebagai kegiatan untuk memajukan kehidupan bersama, untuk membuat keputusan-keputusan bersama, perlu juga diawali oleh nalar-nalar politik yang baik, yaitu selalu bermusyawarah. Hal ini dikuatkan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar, lebih lagi salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar ideologi. Orang sering menganggap bahwa musyawarah itu sekedar tegang rasa, sekedar empati dengan pihak-pihak lain agar bisa hidup bersama. Saya kira musyawarah jauh lebih tinggi dari itu. Sekarang ini ada pikiran-pikiran seolah-olah kalau 10 orang berpendapat A dan 1 orang berpendapat B, maka pendapat A lah yang benar untuk bisa melihat mana yang terbaik tanpa kita dihalangi oleh kebudayaan-budayaan yang bersifat sangat feodal ataupun yang bersifat terlalu mengandalkan mayoritas. Disinilah saya kira kehidupan publik kita bisa ada. Itulah saya kira kehidupan berpolitik kita yang harus kita agar kita kembali kepada jati diri kita. Bagaimana kita mengeluarkan nalar terbaik agar kita bisa menjadi pemenang dalam globalisasi. Tidak usah meniru bangsa lain karena bangsa kita sudah ada sejak dulu dan bangsa kita sejak dahulu mampu mengeluarkan pikiran-pikiran yang sangat cerdas dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Selain politik, nalar juga dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, jika seseorang ingin mengembangkan diri untuk kemajuan, maka ia harus menguatkan nalarnya. Kita harus mengaktifkan nalar sejak sedini mungkin. Untuk itulah diperlukan pendidikan. Pendidikan dimulai dari pendidikan sekolah dasar, di mana di dalam pendidikan sekolah dasar itu adalah informasi yang didapat, meningkat menjadi SMP dan SMA, di mana di sana adalah pengetahuan, sampai ke pendidikan di perguruan tinggi, di mana di situ ilmu pengetahuan diajarkan dan juga wisdom atau kearifan itu harus ada. Nah, semua ini adalah melatih nalar kita semakin tajam sehingga di ujung kemudian hari dalam membuat sebuah keputusan itu harus berdasarkan sebuah nalar yang baik. Dan jangan lupa tidak hanya pendidikan formal, pendidikan informal itu adalah pendidikan keluarga. Di situ penting juga untuk menimbulkan nalar yang baik. Di era digital, salah satu hal yang menonjol di kehidupan manusia adalah teknologi. Dalam bekerja dan menjalankan kehidupan, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi. Pengalaman dan penerapan teknologi ini bisa meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya. Namun, peningkatan bisa terjadi secara optimal jika menggunakan nalar sebagai rambu-rambunya. Teknologi adalah suatu kemampuan
mendayagunakan proses bernalar untuk menghasilkan suatu produk yang meningkatkan nilai tambah dari satu produk. Jadi misalnya kita bisa mengambil minyak mentah, kita jual. Tapi dengan melalui proses teknologi kita bisa menjual produk-produk jadi yang nilainya lebih tinggi. Oleh karena sekarang di dalam era persaingan global dewasa ini, kita harus menguasai teknologi untuk bisa bersaing, memenangkan persaingan di global. Tapi sementara itu kita perlu waspada juga bahwa proses bernalar itu syarat dengan kepentingan. Tidak hanya seperti memecahkan secara ilmiah dalam laboratorium research. Kita bernalar harus memikirkan kepentingan lain. Oleh karena nalar itu tidak bebas nilai. Contoh, misalnya kita untuk kebutuhan hidup kita perlu membangun alat-alat dari kayu. Maka tidak serta-merta kita bisa menebang pohon, hutan-hutan semena-mena untuk membangun itu. Kita harus memikirkan juga kelangsungan lingkungan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, dalam bernalar itu, di dalam melakukan pembangunan di negara kita juga harus selalu mengingat nilai-nilai yang melindunginya, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai budaya bangsa kita. Dalam lingkungan budaya, nalar sangat diperlukan untuk menyikapi arus globalisasi budaya. Derasnya arus budaya luar yang masuk ke Indonesia sangat diterima dengan baik oleh para generasi muda. Sayangnya, penerimaan budaya asing itu tidak diiringi dengan semangat menjaga kebudayaan negeri sendiri. Disitulah peran nalar sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia Indonesia harus dikaitkan dengan pembangunan nalar kita. Kalau kita lihat bahwa dari statistik yang ada, maka kecerdasan orang Indonesia itu masih kurang maju karena banyaknya hambatan-hambatan budaya, antara lain seperti dogma-dogma yang timbul di dalam satu masyarakat yang sangat tertutup. Di dalam rangka membuka pikiran kita ini, maka kita harus menciptakan suatu keterbukaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam mengembangkan akal kita, mengembangkan nalar kita, makin banyak yang perlu ditambahkan. Kita harus mempunyai visi yang ke depan, mempunyai visi yang maju, agar kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kita, menghadapi masa depan. Itulah mengapa perlunya ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu dengan cara membuka pikiran, mengembangkan nalar, sehingga bisa berkembang menjadi manusia yang berani bersaing di dalam dunia internasional. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk berani membuka diri, sehingga nalarnya bisa memberikan sumbangsih bagi bangsanya untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Maka dari itu, nalar atau kecerdasan berpikir sangat diperlukan agar kita bisa menyaring mana yang perlu dipertahankan, mana yang tidak. Mari bersama cerdas dalam menerima informasi.